Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Perdiani dengan NIM 2348201178, kelas 4D Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi bahan alam dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra, MSI. Pemilihan dan penyiapan bahan. Yang pertama yaitu adalah identitas spesies kunyit, yang kedua jahe, yang ketiga lengkuas, dan yang keempat merica. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan. Pemilihan bahan tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kandungan senyawa di dalamnya. Faktor-faktor tersebut meliputi musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, serta kondisi tanah yang mencakup pH, tingkat alkalinitas, keberadaan senyawa mikromineral lainnya, dan mikroorganisme. Dalam menentukan jenis yang bahan akan digunakan, perlu dipertimbangkan pengalaman penggunaan secara turun-temurun, dilakukan pengujian atau screening untuk memastikan efektivitas dan keamanannya. Selanjutnya, tahapan memperoleh simplisia. Yang pertama, pengumpulan. Yang kedua, sortasi. Yang ketiga, pencucian. Yang keempat, perajangan. Yang kelima, pengeringan. Keenam, sortasi kering. 7. Pemeriksaan mutu. 8. Menyimpan simplisia. Pemilihan bahan. Pemilihan bahan istilah taksonomi dikembangkan dari dua kata Yunani, taksi yang berarti pengaturan dan nomia yang berarti distribusi atau metode. Jadi taksonomi adalah ilmu tentang penanaman, penggambaran dan penggolongan organisme dan semua tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di dunia. Langkah-langkah pemilihan bahan sebagai berikut. Yang pertama, seleksi spesies. Yang kedua, usia. Yang ketiga, bagian tubuh. Dan yang keempat, seleksi lokasi dan musim. Penyiapan bahan. Pemanenan. Bahan baku dapat berupa keseluruhan atau bagian tentu saja dari tanaman seperti daun, batang, akar, umbi, kulit batang, bunga, dan buah, dan bagian lain yang disesuaikan pada suatu organisme. Bahan baku harus sehat dan bersih, artinya tidak terkontaminasi dengan penyakit seperti bakteri, jamur, virus, serangga, tanaman lain, dan debu yang mungkin mengandung mineral tertentu. Sumber bahan baku. Biota yang hidup, liar, yang tumbuh secara alamiah hasil budidaya. Simplisia. Sortasi bahan dilakukan memisahkan cemaran kotoran dan basa asing lain dari bahan simplisia. Pembersihan simplisia dari tanah dapat mengurangi jumlah kontaminasi mikroba. Tanaman tinggi misalnya sering sekali terkotori oleh lumut yang sulit dipisahkan sehingga perlu kecermatan dalam sortasi ataupun biota yang mirip dengannya. Pencucian. Pencucian dilakukan dengan air bersih atau air mata air. Simplisia yang mengandung zat mudah larut dalam air mengalir dicuci dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah pencucian dilakukan pengeringan selama 1 hari. Perajangan. Perajangan simplisia dilakukan memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan tanaman yang baru dipanen sebelum dirajang, dijemur dalam keadaan utuh selama 1 hari. Penyiapan bahan. Pengeringan sinar matahari, kering angin, oven, microwave, freezer. Pengecilan ukuran. Pertama gunting, kedua pisau, ketiga alat penggiling, 4 blender, 5 mortar. Gabling atau sortasi kering. Gabling dilakukan setelah sempitannya kering dan sebelum digunakan untuk membuang kotoran atau material yang tidak dikehendaki atau bagian lain dari tanaman untuk memisahkan benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan atau pengotor lain. Di sini bisa teman-teman lihat untuk pengepakannya, penyimpanan, ekstraksi. Definisi ekstraksi adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolis sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas atau bagian yang tidak diperlukan karena sifatnya yang mengganggu baik dalam pengujian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Klasifikasi. Secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan mau cairan dengan menggunakan bantuan pelarut. Metodenya yaitu maserasi, perkolasi, ekstraksi dengan reflux, sokletasi, ekstrak dengan ultrasonikasi, ekstraksi dengan microwave, ekstraksi dengan tekanan. Pelarutnya bisa teman-teman lihat di sini. Sekian hasil dari materi saya yang saya presentasikan.
Kalau ada kata yang salah, saya minta maaf. Saya juga manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.